Sahabat, pernahkah engkau merasakan suasana rumah yang tiba-tiba terasa sejuk, padahal tidak ada pendingin udara yang menyala? Atau tiba-tiba hatimu menjadi sangat tenang, tepat setelah engkau dihantam masalah besar yang sebelumnya membuat dada terasa sesak? Hati-hati, sahabatku, itu bukan perasaan biasa. Bisa jadi, pada saat itu juga makhluk-makhluk cahaya dari langit sedang berdiri di sekelilingmu, menaungi rumahmu dengan sayap-sayap mereka yang penuh rahmat. Banyak orang mengeluh, rumahnya terasa panas, sempit, dan penuh pertengkaran. Padahal bangunannya luas dan mewah. Mereka tidak sadar bahwa penghuni langit telah lama pergi meninggalkan rumah itu. Namun di sisi lain, ada rumah yang sangat sederhana, bahkan kecil, tetapi terasa damai, sejuk, dan menenangkan. Anehnya, rumah seperti ini justru menjadi rebutan para malaikat untuk singgah setiap saat. Lalu apa rahasianya? Dan apa saja tanda-tanda tak kasat mata yang menunjukkan bahwa sebuah rumah sedang dikelilingi ribuan malaikat pembawa rahmat? Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita mengurai satu persatu tanda keramat itu, izinkan aku mengajakmu melakukan satu amalan kecil yang dampaknya sangat besar bagi rohanimu. Mari hadirkan selawat kepada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Biarkan cahaya selawat membuka pintu-pintu rahmat. Karena setiap selawat adalah undangan halus bagi malaikat untuk turun membawa ketenangan. Sahabatku, jika pembahasan ini sampai kepadamu hari ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah isyarat lembut bahwa Allah sedang ingin menguatkan hatimu, ingin menenangkan rumahmu, dan ingin menghadirkan kembali cahaya di tempat engkau tinggal. Maka dengarkan dengan perlahan, resapi dengan hati yang terbuka, karena setiap kalimat yang engkau dengar bisa menjadi sebab berubahnya suasana rumahmu secara perlahan namun nyata. Ketahuilah, sahabatku, rumah bukan sekadar bangunan dari batu, kayu, dan semen. Rumah adalah tempat ruh beristirahat. Rumah adalah wadah tempat doa-doa naik ke langit. Rumah adalah cermin keadaan hati para penghuninya. Jika hati penghuninya dekat dengan Allah, maka rumah itu akan terasa lapang meski kecil. Namun jika hati penghuninya jauh dari Allah, rumah seluas apapun akan terasa sempit dan menyesakan. Tidak semua rumah memiliki nilai yang sama di mata langit. Ada rumah yang setiap harinya dipenuhi cahaya ketenangan, cahaya kasih sayang, dan cahaya keberkahan. Rumah seperti ini terasa teduh walau sederhana. Anak-anak betah, suami istri mudah berdamai, dan masalah terasa lebih ringan. Namun ada pula rumah yang tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya terasa berat, panas, dan gelap secara rohani. Penghuninya mudah marah, sering berselisih, dan seolah tidak pernah lepas dari masalah. Rahasia dari perbedaan ini, sahabatku, bukan terletak pada besar kecilnya rumah, tetapi pada siapa saja yang sering masuk ke dalamnya. Ada rumah yang sering dimasuki malaikat, dan ada rumah yang dijauhi malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang membawa rahmat, perlindungan, ketenangan, dan doa-doa kebaikan. Ketika malaikat masuk ke sebuah rumah, suasana rumah itu berubah. Hati menjadi lembut, pikiran jernih, dan doa terasa lebih mudah terkabul. Sebaliknya, rumah yang jarang didatangi malaikat akan terasa sempit meski luas. Terang lampunya, tetapi gelap suasananya. Karena di rumah yang tidak disukai malaikat, setan sangat mudah keluar masuk. Setan membisikkan rasa malas, amarah, dengki, pertengkaran, dan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Maka jangan heran jika di rumah seperti ini, kebahagiaan terasa singkat dan masalah datang silih berganti. Sahabatku yang dicintai Allah, jika hari ini rumahmu terasa berat, sering terjadi pertengkaran, hati para penghuninya gelisah, atau rezeki terasa sempit, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang harta, tetapi karena rumah itu kurang cahaya, kurang didatangi malaikat. Karena ketika malaikat hadir, yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang kacau menjadi tenang, dan yang sulit menjadi mudah. Rasulullah mengajarkan bahwa malaikat turun membawa rahmat ke tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan. Dan setan akan mendekati tempat-tempat yang kosong dari zikir dan cahaya ibadah. Para ulama berkata, jika engkau ingin rumahmu dipenuhi malaikat,
maka penuhilah rumahmu dengan amalan-amalan yang dicintai malaikat. Dan jika engkau ingin setan menjauh, maka kosongkan rumahmu dari hal-hal yang mereka sukai. Mulai dari kebiasaan kecil, dari hal-hal yang sering kita anggap sepele. Maka sahabatku, mari kita mulai pelan-pelan belajar menjadikan rumah kita rumah yang dicintai langit. Rumah yang jika malaikat lewat, mereka ingin singgah. Rumah yang jika doa dipanjatkan, ia naik tanpa banyak penghalang. Dan tanda pertama yang paling utama adalah rumah yang hidup dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan. Ia adalah cahaya petunjuk, obat bagi hati, dan penarik malaikat. Rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran akan disinari cahaya yang membersihkan setiap sudutnya. Ibarat ruangan yang lama tertutup dan gelap, lalu jendelanya dibuka. Cahaya masuk, udara segar mengalir, dan suasana berubah seketika. Begitulah Al-Quran bekerja di dalam rumah. Setiap ayatnya membuka pintu langit, mengusir kegelapan, menghalau setan, dan memanggil malaikat untuk turun membawa ketenangan. Rumah tanpa Al-Quran ibarat tubuh tanpa ruh. Ada bentuknya, tetapi tidak ada kehidupannya. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Bayangkan, sahabatku, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran dilihat dari langit bagaikan kuburan yang sunyi dan gelap. Sedangkan rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran bagaikan taman bercahaya. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan dilapangkan oleh Allah. Malaikat masuk dan setan menjauh. Kebaikan diperbanyak dan ketenangan diturunkan. Tidak harus lama, tidak harus 1 juz. Bahkan beberapa ayat saja setiap hari sudah cukup untuk menyalakan cahaya. Cahaya itu akan bekerja perlahan, menyentuh hati, menenangkan jiwa, dan memperbaiki suasana rumah. Sahabatku yang dicintai Allah, jika engkau ingin malaikat betah tinggal di rumahmu, hidupkanlah rumah itu dengan kalam Allah. Biarkan ayat-ayat suci terdengar di pagi hari, di sore hari, atau di sela kesibukan. Karena ketika Al-Quran hidup di rumahmu, rahmat Allah akan hidup di dalamnya. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah rumah dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, maka tanda kedua yang membuat malaikat semakin betah tinggal adalah rumah yang penghuninya gemar berzikir. Zikir adalah napasnya hati. Sebagaimana tubuh tidak akan bertahan hidup tanpa udara, maka hati pun tidak akan pernah tenang tanpa zikir kepada Allah. Ketika zikir terhenti, hati menjadi kering, gelap, dan mudah dimasuki bisikan setan. Namun ketika zikir hidup di dalam rumah, suasananya berubah. Rumah terasa sejuk, lapang, dan menenangkan meski sederhana. Malaikat menyukai tempat-tempat yang di dalamnya nama Allah sering disebut, baik dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun selawat. Bayangkan rumah seperti sebuah taman. Jika taman itu rutin disiram dan dirawat, pepohonannya tumbuh subur, bunganya mekar, dan udaranya segar. Namun jika dibiarkan kering tanpa air, tanaman layu dan mati. Begitulah hati manusia. Zikir adalah air yang menghidupkan jiwa. Rumah yang di dalamnya sering terdengar zikir akan hidup secara rohani. Sebaliknya, rumah yang jarang zikir akan terasa gersang meski megah. Rasulullah mengajarkan bahwa tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Para ulama menjelaskan, setiap tempat yang di dalamnya ada zikir akan mendapatkan keempat karunia ini, termasuk rumah kita sendiri. Perhatikanlah, sahabatku, rumah yang di dalamnya hidup zikir memiliki ciri-ciri yang nyata. Pertengkaran mudah reda, hati penghuni menjadi lembut, pikiran lebih jernih, masalah terasa lebih ringan. Bahkan rezeki sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka, karena malaikat membawa ketenangan, dan ketenangan membuka pintu kemudahan. Sebaliknya, rumah yang jarang zikir bagaikan rumah tanpa udara. Penghuninya mudah marah, cepat tersinggung, dan sulit merasa bahagia. Maka jika engkau ingin rumahmu dikelilingi malaikat, hidupkanlah zikir di dalamnya.
Tidak perlu lama, tidak perlu berat, cukup beberapa menit setiap hari dengan istiqomah. Tanda ketiga adalah rumah yang dijaga kebersihannya dan kesuciannya. Sahabatku, malaikat adalah makhluk yang sangat suci. Mereka diciptakan dari cahaya dan tidak menyukai tempat yang kotor, berantakan, atau dipenuhi najis. Rumah yang bersih dan rapi adalah rumah yang disukai malaikat. Bayangkan jika engkau akan menyambut tamu yang sangat mulia. Pastilah engkau membersihkan rumah, merapikan ruangan, dan memastikan semuanya layak. Kini bayangkan yang datang adalah malaikat, makhluk yang membawa doa dan rahmat. Apakah mungkin mereka betah berada di rumah yang kotor dan tidak terurus? Rasulullah mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tetapi juga menenangkan jiwa. Membersihkan rumah berarti membuka pintu bagi malaikat untuk masuk membawa ketenangan dan keberkahan. Rumah yang kotor sering menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Penghuninya mudah gelisah, sulit fokus beribadah, dan sering berselisih. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi terasa lebih lapang, ringan, dan damai. Malaikat merasa nyaman berada di tempat-tempat yang terjaga kebersihannya. Jagalah lantai rumahmu, rapikan ruanganmu, jauhkan najis dan bau tidak sedap. Karena setiap usaha menjaga kebersihan adalah undangan halus bagi malaikat untuk datang. Rumah yang bersih adalah rumah yang siap menerima cahaya. Tanda keempat adalah rumah yang penghuninya menjaga salat tepat waktu. Salat bukan sekadar kewajiban, tetapi tiang kehidupan dan cahaya yang menerangi rumah. Rumah yang ditegakkan salat di dalamnya akan memancarkan cahaya yang terasa hingga ke langit. Rasulullah mengajarkan bahwa malaikat bergantian menjaga manusia di siang dan malam hari, dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan asar. Malaikat naik ke langit dan melaporkan keadaan hamba-hamba Allah dalam keadaan salat. Ini menunjukkan betapa besar perhatian malaikat terhadap rumah yang di dalamnya salat dijaga. Salat adalah cahaya. Ketika cahaya ini menyala di dalam rumah, setan sulit masuk. Rumah yang penghuninya menjaga salat tepat waktu biasanya lebih damai. Anak-anak lebih mudah diarahkan. Doa lebih cepat diijabah. Masalah rumah tangga lebih mudah diselesaikan. Sebaliknya, rumah yang salatnya sering ditunda-tunda akan terasa rapuh. Seperti rumah tanpa tiang, mudah goyah dan mudah dimasuki bisikan setan. Maka jika engkau ingin rumahmu dijaga malaikat, jagalah salat di dalamnya, terutama salat tepat pada waktunya. Tanda kelima adalah rumah yang penghuninya gemar bersedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi harta, tetapi tentang membuka pintu langit. Setiap sedekah yang keluar dari sebuah rumah akan naik ke langit dan kembali dalam bentuk keberkahan. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa agar orang yang bersedekah diberi ganti, dan yang satu lagi berdoa agar orang yang menahan hartanya diberi kebinasaan. Perhatikan, sahabatku, malaikat sendiri yang mendoakan orang yang gemar bersedekah. Rumah yang di dalamnya ada sedekah walau sedikit akan dijaga dari banyak keburukan. Rezekinya terasa lancar, hatinya lapang. Masalah sering diselesaikan dengan cara yang tak terduga. Sedekah adalah perisai dari bala dan musibah. Tidak harus besar, tidak harus menunggu kaya. Sedekah kecil yang ikhlas jauh lebih mulia daripada sedekah besar yang disertai keluhan. Dan rumah yang terbiasa bersedekah adalah rumah yang pintu rezekinya dibuka oleh langit. Sahabatku yang dicintai Allah, sampai di sini kita telah melihat bahwa rumah yang dicintai malaikat bukanlah rumah yang mahal, tetapi rumah yang hidup dengan ibadah. Rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, zikir, kebersihan, salat, dan sedekah. Inilah fondasi awal yang membuat cahaya mulai menetap di dalam rumah. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah rumah ditegakkan di atas fondasi Al-Quran, zikir, kebersihan, salat, dan sedekah, maka ada tanda berikutnya yang membuat malaikat semakin betah dan enggan meninggalkan rumah tersebut. Tanda keenam ini sering dianggap sepele, padahal pengaruhnya sangat besar, yaitu rumah yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran. Meskipun penghuninya sedang sibuk dan tidak sempat membaca secara langsung, bacaan Al-Quran yang diputar melalui speaker, radio, atau perangkat lainnya tetap membawa cahaya.
Selama ayat-ayat itu diperdengarkan dengan adab dan penghormatan, malaikat tetap datang dan setan tetap menjauh. Suara Al-Quran memiliki getaran yang berbeda dari suara apapun di dunia ini. Ia adalah kalam Allah yang mampu menenangkan hati dan membersihkan suasana. Bayangkan sebuah rumah yang setiap harinya dipenuhi suara keluhan, kata-kata kasar, atau hiburan yang melalaikan. Tanpa disadari, suara-suara seperti itu menjadi pintu masuk bagi setan. Namun ketika Al-Quran diperdengarkan, suasana rumah berubah, seperti menyalakan lampu di tengah kegelapan. Cahaya menyebar ke setiap sudut dan membuat yang gelap perlahan menghilang. Para ulama menjelaskan bahwa rumah yang diperdengarkan bacaan Al-Quran akan terasa lapang. Penghuninya lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, hatinya lebih lembut, dan pikirannya lebih jernih. Setan tidak betah tinggal di rumah yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Malaikat pun turun membawa rahmat dan perlindungan. Rumah yang sunyi dari Al-Quran, baik dibaca maupun diputar, bagaikan kuburan yang gelap secara rohani. Tidak ada cahaya yang hidup di dalamnya. Karena itu Rasulullah melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya adalah rumah yang kosong dari zikir dan bacaan Al-Quran. Sahabatku, tidak perlu memutar Al-Quran sepanjang hari. Cukup beberapa waktu setiap hari dengan istiqomah. Pagi hari sebelum aktivitas, sore hari menjelang maghrib, atau malam hari sebelum tidur. Cahaya itu akan bekerja perlahan namun pasti, membersihkan suasana rumah dari energi negatif yang tidak terlihat. Tanda ketujuh adalah rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu agama. Rumah yang di dalamnya ada orang yang belajar agama bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi berubah menjadi taman surga kecil di dunia. Ilmu adalah cahaya, dan malaikat mencintai cahaya. Ketika di dalam rumah ada yang membaca buku agama, mendengarkan kajian, menghafal ayat, atau mendiskusikan satu hadis, malaikat akan datang dan membentangkan sayapnya. Rasulullah bersabda bahwa para malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai bentuk ridaan dan penghormatan. Para ulama sepakat bahwa rumah yang di dalamnya ada aktivitas menuntut ilmu termasuk dalam majelis ilmu. Artinya, rumah tersebut dinaungi malaikat, diliputi rahmat, dan diturunkan ketenangan. Inilah sebabnya rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu terasa lebih berkah dan lebih terarah dalam mengambil keputusan. Rumah yang dipenuhi ilmu akan melahirkan adab. Anak-anak tumbuh dengan akhlak yang baik. Suami istri lebih bijak dalam menyikapi masalah. Setan sulit mempengaruhi penghuni rumah karena ilmu menjadi benteng yang kuat. Sebaliknya, rumah yang kosong dari ilmu mudah dipenuhi kebodohan dan emosi. Perselisihan kecil mudah membesar. Keputusan sering diambil dengan amarah, karena tidak ada cahaya ilmu yang membimbing hati. Menuntut ilmu tidak harus berat dan melelahkan. Tidak harus berjam-jam. Cukup meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membaca, mendengar, atau membahas ilmu agama bersama keluarga. Setiap usaha kecil ini menjadi cahaya yang mengundang malaikat turun membawa keberkahan. Tanda ke-8 adalah rumah yang penghuninya rajin berselawat kepada Nabi Muhammad. Selawat adalah amalan langit. Ia bukan hanya dibaca oleh manusia, tetapi juga oleh Allah dan para malaikat. Ketika selawat dibaca di dalam rumah, maka rumah itu disinari cahaya kasih sayang dan dipenuhi ketenangan. Allah berfirman bahwa Dia dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berselawat dan mengucapkan salam penghormatan. Ini menunjukkan betapa agungnya amalan selawat. Setiap selawat yang dibaca akan mengundang rahmat Allah turun 10 kali lipat. Rasulullah mengajarkan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan selawat tidak akan dihuni oleh setan. Setan membenci selawat karena selawat adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, maka rumahnya akan dicintai malaikat. Rumah yang rutin dipenuhi selawat akan terasa lebih damai. Hati penghuninya lebih bahagia. Rezeki terasa lebih mudah. Anak-anak lebih lembut. Masalah lebih cepat selesai. Karena selawat adalah magnet keberkahan yang sangat kuat. Bacalah selawat di mana saja dan kapan saja. Saat duduk santai. Saat menyelesaikan pekerjaan. Saat sebelum tidur. Biarkan suara selawat mengalir lembut di dalam rumah.
Karena setiap selawat adalah cahaya yang memanggil malaikat untuk datang. Sahabatku yang dicintai Allah, hingga di titik ini kita dapat memahami bahwa rumah yang dicintai malaikat bukan rumah yang sempurna tanpa masalah, tetapi rumah yang terus berusaha menghadirkan cahaya di dalamnya. Cahaya Al-Quran, cahaya zikir, cahaya ilmu, dan cahaya cinta kepada Rasulullah. Tinggal satu tanda lagi yang sering diremehkan, namun justru sangat dicintai oleh para penghuni langit. Tanda inilah yang akan menjadi penutup sekaligus kunci agar malaikat tidak hanya singgah, tetapi betah tinggal di rumah kita. Sahabatku yang dicintai Allah, tanda ke-9 ini seringkali dianggap tidak ada hubungannya dengan urusan langit. Banyak orang mengira ini hanya soal etika sosial semata. Padahal justru inilah amalan yang membuat malaikat merasa nyaman dan setan kehilangan celah. Tanda itu adalah rumah yang dijaga lisannya, rumah yang minim pertengkaran dan kata-kata kotor. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka mencintai kelembutan, ketenangan, dan ucapan yang baik. Ketika di dalam rumah sering terdengar teriakan, cacian, makian, atau sumpah serapah, malaikat akan menjauh. Bukan karena benci kepada penghuninya, tetapi karena suasana itu tidak sesuai dengan fitrah mereka. Sebaliknya, rumah yang penghuninya berusaha menjaga lisan, saling berbicara dengan sopan, dan menahan amarah, akan terasa lebih damai. Meskipun masalah datang silih berganti, namun diselesaikan dengan kepala dingin. Di rumah seperti inilah malaikat betah berlama-lama, mendoakan kebaikan bagi penghuninya. Rasulullah mengajarkan bahwa ucapan yang baik adalah sedekah. Artinya, setiap kata lembut yang keluar dari lisan kita di dalam rumah bernilai ibadah. Bahkan senyum dan sapaan sederhana kepada anggota keluarga pun dicatat sebagai amal kebaikan. Ketika rumah dipenuhi ucapan baik, maka rumah itu dipenuhi pahala. Setan sangat menyukai pertengkaran di dalam rumah. Dari pertengkaran kecil, ia menyalakan api kebencian. Dari kata-kata kasar, ia menumbuhkan dendam. Karena itu menjaga lisan bukan hanya soal akhlak, tetapi juga strategi melindungi rumah dari gangguan yang tidak terlihat. Tanda ke-10 adalah rumah yang penghuninya menjaga adab makan dan minum. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Membaca basmalah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan, dan bersyukur setelahnya adalah adab yang mengundang malaikat. Rasulullah mengajarkan bahwa setan ikut makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah. Maka ketika adab makan diabaikan, tanpa disadari rumah tersebut menjadi tempat setan ikut menikmati rezeki. Namun ketika basmalah dibaca dan adab dijaga, setan terusir dan malaikat mencatat keberkahan. Makan bersama keluarga dengan adab yang baik juga mempererat ikatan batin. Anak-anak belajar disiplin dan rasa syukur. Suami istri saling menghargai. Meja makan bukan hanya tempat mengisi perut, tetapi menjadi ladang pahala dan sarana mendidik jiwa. Tanda ke-11 adalah rumah yang tidak dipenuhi gambar atau hiasan yang melalaikan dan melanggar adab. Malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung makhluk bernyawa yang diagungkan. Bukan berarti rumah harus kosong dan kaku, tetapi harus dijaga dari hal-hal yang berpotensi menghalangi kehadiran malaikat. Hiasan yang berlebihan, tontonan yang tidak terjaga, dan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai tauhid dapat mengotori suasana batin rumah. Rumah yang bersih secara visual dan spiritual akan lebih mudah dipenuhi ketenangan. Menjaga rumah dari hal-hal yang melalaikan adalah bentuk penjagaan iman. Setiap benda yang kita letakkan di rumah seharusnya membantu kita ingat kepada Allah, bukan justru membuat lalai. Ketika rumah menjadi tempat yang mengingatkan pada akhirat, malaikat pun senang berkunjung. Tanda ke-12 adalah rumah yang penghuninya gemar memaafkan. Tidak menyimpan dendam berlarut-larut. Tidak memelihara sakit hati hingga bertahun-tahun. Memaafkan bukan berarti kalah, tetapi memilih ketenangan. Malaikat mencintai hati yang bersih. Ketika di dalam rumah ada jiwa-jiwa yang lapang dada, yang mudah memaafkan kesalahan pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya, maka rahmat Allah turun dengan deras. Rumah tersebut menjadi tempat yang sejuk bagi siapapun yang memasukinya. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi dendam dan luka lama akan terasa berat. Udara terasa sesak,
meski rumah itu luas dan indah. Karena yang membuat rumah terasa sempit bukan temboknya, tetapi hati penghuninya. Sahabatku yang dicintai Allah, hingga tanda ke-12 ini, kita bisa merasakan bahwa semua amalan tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak berat, tidak mahal, tetapi membutuhkan kesadaran dan keistiqamahan. Kini kita akan sampai pada tanda terakhir. Tanda penentu yang menjadi mahkota dari semua tanda sebelumnya. Tanda inilah yang membuat malaikat bukan hanya singgah, tetapi benar-benar betah dan menetap, membawa perlindungan dan keberkahan tanpa henti. Sahabatku yang dicintai Allah, kini kita sampai pada tanda ke-13, tanda terakhir yang menjadi penentu dari semua tanda sebelumnya. Inilah mahkota yang menyempurnakan kehadiran malaikat di dalam rumah. Tanda ini sering terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa besar, yaitu rumah yang penghuninya selalu menjaga rasa syukur dalam keadaan apapun. Syukur bukan hanya diucapkan saat rezeki melimpah dan keadaan lapang. Syukur sejati justru terlihat ketika hidup sedang sempit, ketika masalah datang bertubi-tubi, dan ketika doa terasa belum terjawab. Rumah yang di dalamnya tetap terdengar kalimat syukur di tengah ujian adalah rumah yang sangat dicintai malaikat. Allah berjanji bahwa siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Janji ini bukan hanya soal harta, tetapi juga ketenangan, kesehatan, keharmonisan, dan keberkahan. Ketika rasa syukur hidup di dalam rumah, malaikat akan turun membawa tambahan nikmat yang tidak disangka-sangka. Syukur mengubah cara pandang. Masalah tidak lagi dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian. Kekurangan tidak lagi dianggap sebagai kesialan, tetapi sebagai cara Allah mendidik hambanya. Dengan syukur, hati menjadi lapang dan rumah terasa lebih luas, meski secara fisik tidak berubah. Rumah yang dijaga dengan rasa syukur akan terhindar dari keluhan berlebihan. Jika ada kekurangan, disampaikan dengan doa. Jika ada kesedihan, diadukan kepada Allah. Jika ada kebahagiaan, dibagikan dengan sedekah. Inilah rumah yang hidup, rumah yang bernapas dengan iman. Sahabatku, kini kita dapat memahami bahwa malaikat tidak mencari rumah yang mewah dan sempurna. Malaikat mencari rumah yang berusaha menghadirkan Allah dalam setiap sudutnya. Rumah yang lantainya mungkin sederhana, tetapi langitnya terbuka lebar. Ketika fondasi iman ditegakkan, salat dijaga, zikir dihidupkan, Al-Quran diperdengarkan, ilmu dicari, selawat dilantunkan, lisan dijaga, adab diperhatikan, hati dibersihkan, dan syukur dipelihara, maka rumah tersebut berubah menjadi tempat yang dirindukan para malaikat. Malaikat datang bukan hanya membawa perlindungan dari mara bahaya yang terlihat. Mereka juga membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka menjaga rumah dari pertengkaran yang tidak perlu, dari rezeki yang tidak berkah, dan dari kegelisahan yang tidak berujung. Sahabatku yang dicintai Allah, jika hari ini rumah kita masih sering terasa sempit, sering terasa berat, dan hati mudah gelisah, jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Satu persatu tanda itu bisa kita hadirkan. Dimulai dari hal yang paling mudah. Mulailah dengan niat. Niat untuk menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, bukan hanya tempat beristirahat. Niat untuk menjadikan keluarga sebagai jalan menuju ridho Allah, bukan sekadar hubungan duniawi. Niat yang tulus sudah cukup untuk mengundang pertolongan langit. Tidak perlu menunggu rumah besar, rezeki melimpah, atau hidup tanpa masalah. Hadirkan iman sekarang, di rumah yang ada hari ini, dengan keluarga yang ada hari ini. Karena keberkahan tidak menunggu kesempurnaan. Semoga Allah menjadikan rumah kita semua sebagai rumah yang dipenuhi cahaya, dijaga oleh malaikat, dan dirindukan oleh para penghuni langit. Rumah yang di dalamnya tumbuh iman, bersemi kasih sayang, dan mengalir keberkahan tanpa henti. Semoga setiap langkah kita dalam memperbaiki rumah dan keluarga dicatat sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan ketika kita telah kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin.